Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannah haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabat, tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama soleh dan semua pengikut baginda Nabi sampai akhir zaman nanti. Para pemirsa, keluarga besar Multasan Utama yang kami banggakan, Islam adalah agama yang wasaton, yang adil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Bisa juga berarti wasaton ini adalah tengah-tengah, artinya tidak dalam hal yang akan kita bahas, yaitu masalah as-safaru fi syahri Ramadan atau as-siyamu fi safar. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini saat kita bulan Ramadan, kita bepergian jauh, musafir. Nah, ini salah satu bukti bahwa agama kita Islam itu adalah wasaton, tengah-tengah. Ya. Tidak ekstrim atas, tidak ekstrim bawah, tidak memberatkan, juga tidak terlalu meringankan, tapi tengah-tengah. Contohnya di dalam masalah puasa saat kita bepergian jauh. Ya. Kurang lebih kira-kira memang ada beberapa khilaf di antara para ulama tentang batasan safar, tapi rata-rata berkisar di antara 80 km jauhnya perjalanan disebut musafir. Allah memberikan kemurahan sebetulnya, rukhsah dengan firman-Nya, "Wa man kana minkum maridun aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau keadaan musafir, maka hitungannya puasa bulan Ramadan boleh diganti di bulan atau di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Umpama 3 hari nggak puasa bulan Ramadan, maka diganti 3 hari pula di luar bulan Ramadan. Itu nas Quran menyebutkan rukhsahnya orang musafir, orang yang bepergian jauh boleh tidak berpuasa. Ya, boleh. Dan itu pula yang telah dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Ya. Ketika mereka sedang musafiran bertepatan dengan bulan Ramadan, ya, famin as-shaim wa minal muftir. Ada sebagian yang puasa, ada sebagian yang tidak puasa. Dan Nabi tidak mencela. Dan juga tidak ada satupun yang merasa lebih baik dari yang lain. Jadi secara hukum aslinya, itu ya sama saja. Puasa atau tidak puasa itu sama. Namun hukum itu akan kemudian berubah ketika kondisi juga berubah. Ketika keadaan safar itu menjumpai masyakoh, menjumpai satu keberatan, kesulitan, maka disunahkan atau lebih diutamakan mustahab untuk tidak berpuasa. Ya, tidak berpuasa saat musafir. Baginda Nabi mengatakan begitu. Ketika pernah kemudian panas yang begitu terik, nah, orang-orang yang puasa sudah nggak punya tenaga lagi, mereka loyo, cuma bisa duduk. Sementara orang yang tidak berpuasa, mereka bisa bekerja, beramal, mendirikan tenda, memberi minum ternak, segala macam dan lain-lain. Maka mengatakan dhahabal muftiruna bil ajr. Orang-orang yang tidak puasa, memilih tidak puasa, ini meninggalkan yang puasa dengan lebihan pahala. Sehingga ketika menjumpai masyakoh, hal yang seperti itu mustahab atau disunahkan untuk musafir.
tetapi juga tidak menggampangkan. Kenapa? Ketika di dalam musafir itu kemudian tidak menjumpai satu kesulitan, satu masyakoh, dan ringan-ringan saja, maka juga sepertinya lebih baik untuk tetap berpuasa. Nah, masalah masyakoh ini kan tidak sama tiap-tiap orang. Masing-masing orang tentu tidak sama. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau memang ada yang memilih berpuasa pada saat musafir, perlu diperhatikan tips-tipsnya agar puasanya bisa nyaman, ya, dan tidak mengalami kesulitannya. Berarti ya, jangan membuang-buang banyak energi, hindari tempat-tempat yang membuat tepatnya keluar keringat, seperti itu, dehidrasi. Hindari pula makanan-makanan yang terlalu manis, terlalu asin pada saat makan sahur, nah itu akan mengganggu nanti. Ya. Jadi pada kesimpulannya bahwa ketika memang kita memerlukan dan kita merasa bahwa lebih baik tidak berpuasa, jangan ragu-ragu untuk memilih tidak berpuasa saat bepergian jauh. Kenapa? Nah, jangan khawatir, karena beliau Rasulullah SAW juga memberikan satu alternatif lain ya, bagi orang yang tidak puasa. At-ta'im asyakir bimanzilatis sha'im as-sabir. Ya. Orang yang makan, kemudian dia bisa bersyukur, maka kedudukannya sama dengan as-sha'im as-sabir. Orang yang berpuasa dengan penuh kesabaran. Jadi sekali lagi, kalau memang musafir, jangan ragu-ragu untuk tidak berpuasa. Ya, agar lebih menghindari masyakoh di dalam atau keberatan, kesulitan di dalam perjalanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.